Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Papa Cikung Official. Setelah resmi TikTok Shop dibekukan sementara oleh pemerintah, ternyata banyak fakta-fakta menarik yang terjadi dan sampai sekarang masih tetap hangat untuk diperbincangkan. Berikut ini setidaknya 5 fakta yang terkuak buntut dari ditutupnya TikTok Shop di Indonesia ini. Mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah perilaku predatory pricing. Predatory pricing adalah perilaku seller yang menjual harga di bawah pasaran yang lebih rendah dari HPP atau harga pokok produksi. Sebagai contoh, di Indonesia pasaran untuk baju kaos paling murah itu 50.000, tapi begitu barang impor itu masuk, bisa di TikTok Shop itu dijual seharga 7.000. Itu bisa banyak ditemukan di TikTok Shop. Ada lagi produk jilbab yang bisa dijual di harga 5.000, kaos kaki yang dijual dengan harga 3.000. Sementara produk-produk tersebut bersinggungan erat dengan produk UMKM yang ada di negara kita. Karena produk-produk fashion seperti baju kaos, jilbab, kaos kaki, dan yang lain-lain yang berhubungan dengan fashion, itu banyak sekali produk dari UMKM yang ada di negara kita. Menyikapi hal ini, pemerintah Indonesia, dalam hal ini Menteri Perdagangan dan Menteri UMKM, segera bertindak cepat untuk memagari produk-produk UMKM. Kalau perilaku predatory pricing ini dibiarkan saja, ini sangat berbahaya, bisa membunuh produk-produk UMKM. Salah satu penyebab predatory pricing karena di negara asalnya produk-produk tersebut sudah overproduksi atau overstock. Jadi mereka menjualnya dengan harga di bawah harga modal untuk masuk ke pasaran Indonesia. Atau dengan istilah lain, istilah ekonominya adalah politik dumping, di mana di negara asalnya harganya itu tidak semurah yang dijual di negara tujuan, seperti di TikTok Shop Indonesia ini. Sementara produk-produk UMKM di Indonesia ini juga sudah banyak yang overstock. Itulah yang membuat pemerintah bergerak cepat menyetop sementara operasional dari TikTok Shop di Indonesia agar regulasinya diperketat dan dibenahi supaya tidak membunuh produk-produk UMKM lokal. Kemudian setelah TikTok Shop ini ditutup, banyak yang speak up adanya perilaku fake buyer pada beberapa seller yang live streaming dengan omset miliaran rupiah saat mereka sekali live streaming. Cara kerjanya adalah seller akan menyuruh para fake buyer untuk melakukan check out pada saat mereka melakukan live streaming. Tujuannya adalah untuk memancing algoritma atau men-trigger algoritma TikTok untuk membaca bahwa live mereka itu benar-benar sesuai dengan keinginan algoritma TikTok dan akan terus direkomendasikan kepada audiens yang lain karena terjadinya banyak check out pada saat mereka live. Dengan begitu, live streaming mereka akan terus disebar, akan masuk FYP dan akan viral. Ujung-ujungnya toko mereka akan mempunyai rating bagus, reputasi bagus, bintang dan review yang bagus. Kemudian brand yang mereka jual juga akan naik. Kemudian metode fake buyer ini tentu saja akan merugikan seller lain dan para afiliator yang melakukan live streaming dengan cara yang benar. Nah, hal-hal seperti inilah yang membuat banyak orang berspekulasi bahwa algoritma TikTok itu memang benar-benar diatur untuk diarahkan ke produk-produk tertentu yang disinyalir merupakan produk dari Tiongkok. Karena saat ini sudah banyak beberapa afiliator besar yang speak up yang dulunya penjualan mereka bagus pada saat mereka menjualkan produk-produk lokal, dan saat ini produk yang mereka jual traffic yang diarahkan pada live streaming mereka dan video-video mereka pengunjungnya benar-benar dibatasi. Sampai saat ini belum ada penjelasan secara resmi dari pihak TikTok tentang permasalahan algoritma yang bisa diatur ini. Mari kita tunggu saja bagaimana kelanjutannya. Kemudian yang ketiga, adanya indikasi bahwa produk-produk impor itu akan lebih diperhatikan untuk mendapatkan
viewer lebih besar jika dibandingkan dengan produk-produk UMKM. Ini juga diketahui dari beberapa afiliator yang sudah mempunyai follower-follower besar, pernah ditawari untuk memasarkan produk yang langsung datang dari Tiongkok. Tapi begitu mereka menolak untuk memasarkan produk-produk dari Tiongkok dan tetap memilih untuk memasarkan produk-produk UMKM, traffic dan pengunjung yang ada dalam live streaming dan video-video mereka seperti dibatasin. Dan tentu saja ini berakibat menurunnya omset penjualan mereka. Jadi inilah yang membuat pemerintah dengan gerak cepat untuk segera menghentikan sementara TikTok Shop. Karena ini sangat berbahaya dan mengancam ekosistem perdagangan online di Indonesia. Terutama produk-produk yang bersinggungan langsung dengan produk-produk UMKM masih banyak ditemukan di TikTok Shop dan dijual dengan harga murah. Tentu saja dalam hal ini pemerintah sudah melakukan berbagai pertimbangan, sudah mendengar masukan dari berbagai pihak yang merasa produk-produk impor, terutama yang bersinggungan dengan produk-produk UMKM ini benar-benar membahayakan dan akan mematikan UMKM yang ada di Indonesia. Kemudian yang keempat, adanya indikasi pengaturan algoritma yang dilakukan oleh pihak TikTok, yaitu dengan cara menggunakan metode hitting, di mana produk-produk tertentu, video-video tertentu, live streaming tertentu yang dalam tanda kutip memasarkan produk-produk impor itu akan diberi prioritas untuk masuk ke dalam FYP dengan cara metode hitting ini, yaitu dengan cara menambahkan atau memboosting video itu 1-2%. Dan otomatis video-video atau live streaming tersebut akan cepat FYP dan viral mengalahkan produk-produk lain yang secara normal dan secara natural disebarkan oleh algoritma TikTok. Kemudian yang kelima, pada tahun 2019 ada 5 produk skincare yang berasal dari produk lokal atau UMKM. Semua produk itu viral di TikTok. Dan mulai tahun 2021, 3 dari 5 produk skincare yang beredar di TikTok Shop adalah produk luar negeri atau produk yang diimpor dari Tiongkok. Inilah yang menyebabkan mengapa produk-produk skincare yang selama ini viral, terutama produk UMKM lokal, omset mereka menurun drastis kala bersaing dengan ketiga produk skincare yang viral di TikTok saat ini. Makanya pemerintah Republik Indonesia bersikukuh agar TikTok dan TikTok Shop ini dipisah, agar tidak terjadi praktek-praktek monopoli di mana TikTok bisa mengarahkan algoritmanya untuk diarahkan ke produk-produk tertentu saja. Hal ini ditambah runyam lagi dengan para owner-owner produk skincare itu yang melakukan brandingnya dengan cara flexing. Inilah yang pada akhirnya menimbulkan gejolak dan kecemburuan sosial, baik itu di offline, bahkan sesama yang mereka berjualan di online ini. Nah, dalam hal ini kita benar-benar bersyukur pemerintah Republik Indonesia bergerak cepat untuk segera membenahi regulasi TikTok dan TikTok Shop ini, karena kalau tidak segera dibenahi dapat merusak ekosistem perdagangan online yang saat ini sudah berjalan. Kita tunggu saja kejutan-kejutan lain dari drama ditutupnya TikTok Shop ini dan bagaimana regulasinya ke depan dengan pemerintah. Semoga kedepannya lebih baik dan semoga produk-produk impor yang masuk ke Indonesia, khususnya produk-produk yang bersinggungan langsung dengan barang-barang atau hasil produksi UMKM di Indonesia, benar-benar diawasi dan dibatasi. Kita tidak memungkiri bahwa kita masih membutuhkan produk-produk impor seperti produk-produk elektronik yang dijual oleh para afiliator, produk-produk peralatan rumah tangga, produk-produk kesehatan, dan juga beberapa bahan baku masih dibutuhkan untuk impor. Tapi setidaknya dengan Permendak 31 tahun 2023 ini akan memagari UMKM
untuk menjadi tuan rumah di negara kita sendiri. Semoga bermanfaat teman-teman ya.